Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priti Sinta dengan nomor induk mahasiswa 2002-22151. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi sains teknologi dengan nilai-nilai Islam. Integrasi menurut Sanusi tahun 1987 adalah suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dan bercerai-berai. Integrasi meliputi kebutuhan atau kelengkapan anggota-anggota yang membentuk suatu kesatuan dengan jalinan hubungan yang erat, harmonis dan mesra antara anggota-anggota kesatuan. Sedangkan yang dimaksud dengan integrasi nilai dalam pembelajaran adalah proses memadukan nilai-nilai tertentu terhadap sebuah konsep lain sehingga menjadi suatu kesatuan yang koheren dan tidak bisa dipisahkan atau proses pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan bulat. Gagasan tentang integrasi sains dan agama di dalam konteks peradaban Islam diidentikan dengan terminologi sains tradisional untuk membedakan secara umum dengan sains era modern yang positivistik dan reduksionistik. Sains dalam konteks peradaban Islam dipandang sebagai sebuah tradisi ilmiah yang intelektual yang senantiasa berupaya untuk menerapkan metode-metode yang berlainan sesuai dengan watak subjek yang dipelajari dan cara-cara memahami subjek tersebut. Para ilmuwan Muslim dalam menanamkan dan mengembangkan beraneka ragam sains telah menggunakan setiap jalan pengetahuan yang terbuka bagi manusia, dari rasiosinasi dan interpretasi, kitab suci hingga observasi dan eksperimentasi. Antara agama, teknologi dan ilmu pengetahuan merupakan alat dan sarana bagi manusia agar memiliki kehidupan yang lebih baik di dunia dan berkembang. Maka dari itu, banyak petunjuk yang disampaikan oleh Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi untuk kehidupan manusia. Memang Al-Quran tidak membahas secara rinci tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana pembahasan secara rinci tentang iptek yang ada pada buku pelajaran atau buku-buku yang lainnya. Akan tetapi, Al-Quran tetap memberi penghormatan tertinggi agar manusia mampu memaparkan secara detail dan memberi ruang yang lebih luas terhadap daya pikir manusia agar lebih jauh dan mendalam dalam mencerna akan pentingnya iptek bagi kehidupan manusia selanjutnya. Karena dengan sebab kemampuan manusia membaca dan mengeksplorasi ayat-ayat Al-Quran, sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi sarana yang membantu manusia meringankan bebannya sebagai khalifah fil ardi. Secara lebih spesifik, integrasi pendidikan iptek ini diperlukan karena 4 alasan. Yang pertama, iptek akan memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup umat manusia. Bila iptek disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tanpa asas iptek bisa disalahgunakan pada tujuan-tujuan yang bersifat destruktif. Yang kedua, pada kenyataannya, iptek yang menjadi dasar modernisme telah menimbulkan pola dan gaya hidup baru yang bersifat sekularistis, materialistis, dan hedonistik, yang sangat berlawanan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh bangsa kita. Yang ketiga, dalam hidupnya, manusia tidak hanya memerlukan kebutuhan jasmani, tetapi juga membutuhkan imtak dan nilai-nilai religi atau kebutuhan spiritual. Oleh karena itu, penekanan pada salah satunya hanya akan menyebabkan kehidupan menjadi pincang dan berat sebelah, dan menyalahi hikmat kebijaksanaan Tuhan yang telah menciptakan manusia dalam kesatuan jiwa, raga, lahir dan batin. Dan yang keempat yaitu imtak menjadi landasan dan dasar paling kuat yang akan mengantar manusia menggapai kebahagiaan hidup. Tanpa dasar imtak,
segala atribut duniawi seperti harta, pangkat, dan keturunan tidak akan mampu alias gagal mengantar manusia meraih kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya, dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya atau ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Quran Surah An-Nur ayat 39. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.